Pikiran kita seringkali menciptakan tembok tak kasat mata yang menghalangi untuk melihat realitas yang lebih dalam dan halus. Kenyataan hidup lebih dari sekedar apa yang bisa kita lihat dengan mata biasa. Melihat yang tak kasat mata adalah suatu keahlian khusus yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Manusia dibekali untuk memiliki keinginan yang kompleks dan luas untuk dikembangkan. Keinginan itu seperti cermin yang mencerminkan siapa kita sebenarnya. Di dalamnya terdapat kekuatan dahsyat yang mendorong kita untuk terus bergerak dan mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup. Keinginan kita sangat berkaitan dengan seberapa tulus dan murni niat kita. Tanpa keinginan, kita bagaikan lilin yang mencoba menyala tanpa udara. Namun, yang penting adalah ketika keinginan kita tulus dan berasal dari kebaikan hati, bukan dari ego atau keinginan materi, maka hal itu bisa menjadi jalan untuk menemukan kebijaksanaan dan pencerahan sejati. Saat kita menginginkan sesuatu dengan alasan yang tepat, yaitu untuk pertumbuhan dan perubahan positif, kita akan dapat memahami diri kita dan dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Mindfulness adalah teknik yang ampuh untuk membantu kita mengeksplorasi dan memahami diri kita yang sebenarnya. Melalui mindfulness, kita dapat menemukan bahwa diri kita bukan hanya tubuh fisik, tetapi terdapat batin yang hidup di dalamnya. Ada banyak contoh di mana orang-orang mengalami sesuatu ketika mempraktekkan mindfulness, namun belum pernah terjadi di dunia fisik mereka. Mereka sudah melihat peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di bumi mengikuti rencana atau pola tertentu yang ada di dimensi lain, di luar pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Jika peristiwa-peristiwa tersebut terlihat ketika kita melakukan mindfulness, dan itu terlihat sebelum terjadi di dunia nyata, hal ini mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya. Orang yang sangat terhubung dengan dunia 3 dimensi ini dapat merasakan hal tersebut. Ingatlah bahwa pengalaman spiritual dan mindfulness dapat mengungkapkan banyak hal yang belum kita ketahui atau pahami sebelumnya. Hal ini menekankan pentingnya kesadaran dan keterbukaan dalam mengeksplorasi dunia batin kita, yang seringkali memberikan petunjuk dan panduan untuk perjalanan hidup kita. Lalu apa sebenarnya 4 dimensi itu? Konsep dimensi merupakan bagian dari pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Manusia hidup dalam 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Namun sekarang, fisikawan dan matematikawan telah memperkenalkan konsep dimensi keempat dalam berbagai konteks. Ini adalah dimensi waktu. Dalam konteks relativitas umum, dimensi waktu dianggap sebagai dimensi keempat yang menyatu dengan dimensi ruang. Namun, dimensi ini memiliki sifat yang berbeda dari 3 dimensi ruang. Apakah kita sebagai manusia bisa melihat 4 dimensi ini? Sebagai makhluk 3 dimensi, manusia memiliki keterbatasan dalam hal persepsi dimensi keempat ini. Namun, konsep 4 dimensi mudah dipahami secara visual. Konsep 4 dimensi memang hal yang sulit untuk dipahami, tapi itu hal yang nyata. Namun, melalui mindfulness, kita dapat mencapai puncak pemahaman tentang dunia 4 dimensi ini. Menyadari bahwa ada yang lebih dari sekadar apa yang kita lihat dan apa yang kita sentuh di dunia fisik. Mindfulness membuka mata kita pada kenyataan yang lebih dalam dan luas tentang sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk masa depan. Apakah kita bisa mengubah masa depan kita? Tentu saja bisa. Ketika kamu membuat perubahan, maka kamu seperti mengambil belokan baru pada jalan hidupmu. Belokan ini membawamu ke jalur baru, menciptakan masa depan yang sesuai dengan perubahan yang kamu buat. Seperti aliran air yang dapat mengalir ke berbagai arah berdasarkan pilihan yang kamu buat. Yang lebih menarik lagi adalah hidup kita lebih banyak dibentuk oleh apa yang kita yakini dan apa yang kita rasakan daripada apa yang kita lakukan. Cara melihat diri kita sendiri seperti ketika kita bercermin dalam pikiran. Jika kita mulai melihat diri kita sendiri secara berbeda, misalnya
menganggap diri kita lebih kuat atau lebih ramah, tindakan kita akan mulai berubah sesuai dengan pikiran atau anggapan barumu tentang dirimu saat ini. Mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri dapat membawa kita ke masa depan yang berbeda. Dan ketika hidup kita berubah, cara kita memandang diri sendiri pun akan menjadi berbeda. Penting untuk dipahami betapa dahsyatnya pengaruh pikiran dan sikap kita. Setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dengan perubahan pemikiran kita. Meskipun kita merencanakan masa depan dengan matang, namun kita pasti akan menjumpai berbagai kemungkinan yang berbeda. Setiap kali kita mengambil pilihan, ibarat kita berdiri di persimpangan jalan, di mana setiap jalan mengarah ke masa depan yang berbeda, dan kamu berhak memilihnya pada saat itu. Kita semua melihat dunia dengan dua cara yang berbeda. Cara yang pertama didasarkan pada kehidupan sehari-hari, sesuai apa yang dapat kita lihat dan apa yang kita rasakan. Cara kedua lebih bersifat spiritual. Dalam tradisi kuno, orang-orang menyebut kedua cara melihat dunia ini sebagai pikiran duniawi dan pikiran yang lebih spiritual. Pikiran yang pertama adalah tentang apa yang kita alami melalui indera kita dan keinginan terdalam kita. Pikiran yang kedua adalah tentang melihat sesuatu dari sudut pandang spiritual yang lebih tinggi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia biasa yang spiritualnya masih lemah tidak memahami hal-hal yang bersifat rohani. Ini berarti ketika kita hanya melihat dunia secara biasa dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung hanya fokus pada apa yang terjadi saat ini, serta masa lalu dan masa depan yang tidak tampak nyata. Namun, ketika kita melihat dunia dari sudut pandang spiritual, kita melihat waktu secara berbeda. Kita menyadari bahwa realitas lebih dari sekedar apa yang terlihat oleh mata fisik. Kita belajar bahwa ada dimensi yang lebih dalam di kehidupan ini, di mana kita dapat menemukan kebijaksanaan dan pencerahan. Mindfulness bukan hanya tentang menenangkan pikiran, melainkan juga tentang memperluas pemahaman kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam dimensi lain. Seperti cara kerja ruang dan waktu yang memang kita tidak bisa melihat dan menyentuhnya. Maka, berilah waktu untuk merasakan kesendirian dan merenung sejenak. Gunakan momen kesendirian untuk mengeksplorasi ke dalam jiwamu dan memahami bahwa kamu lebih dari sekadar tubuh fisik saja. Kamu adalah perpaduan batin dan jasmani yang hidup, dengan potensi tak terbatas dan kemampuan untuk mempengaruhi takdirmu sendiri. Ingatlah bahwa setiap pilihan yang kamu buat hari ini membentuk jalur masa depanmu. Jadilah sadar dan pilihlah dengan bijak. Penting untuk kita sadari bahwa masa lalu dan masa depan itu sama nyatanya dengan segala sesuatu yang dapat kita sentuh dan lihat. Di dunia spiritual, seringkali kita terhambat pada apa yang dapat kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita sentuh, yang pada akhirnya membuat kita buta terhadap hal-hal yang tidak dapat kita rasakan dengan cara biasa. Untuk benar-benar memahami dan melihat hal-hal yang tak kasat mata, kita perlu mengalihkan perhatian kita, berfokuslah pada menjauh dari apa yang dikatakan oleh indera kita, dan sebaliknya, konsentrasikanlah pada perasaan dan pikiran hingga terasa nyata seperti dunia fisik yang ada di sekitar kita. Ketika kita berpikir secara mendalam dan fokus, kita dapat mengesampingkan gangguan dan menyelami realitas yang kita inginkan. Kunci utamanya adalah benar-benar fokus pada apa yang kita inginkan. Bayangkan hal itu dalam pikiran Anda. Hal ini membantu kita untuk tumbuh secara spiritual. Mereka yang mampu melihat lebih dari dunia fisik telah berhasil memahami hal-hal yang tak kasat mata. Kemampuan ini tidak bergantung pada mata atau telinga kita, tetapi pada usaha kita terhadap sebuah keinginan yang kuat. Tanpa keterampilan ini, kita tidak dapat memahami kebenaran spiritual, karena hal ini hanya bisa terlihat jelas melalui sudut pandang yang lebih tinggi. Namun, ketika kita semakin sering mempraktekannya, semakin banyak kekuatan luar biasa yang dapat kita temukan. Dengan mengendalikan apa yang kita bayangkan, kita dapat membentuk masa depan kita sesuai dengan keinginan kita. Keinginan ini yang mendorong segala sesuatu yang kita lakukan. Jika kita tidak menginginkan sesuatu, kita tentu tidak akan berusaha untuk mencapainya. Tindakan kita didorong oleh apa yang paling kita inginkan. Keinginan adalah motivator yang sangat kuat.
Oleh karena itu, pahamilah pentingnya memelihara dan memperkuat keinginan yang baik dalam diri kita. Kembangkan keinginan untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk mencapai yang lebih tinggi. Jangan terbatas apa yang dapat kita lihat dan sentuh, tetapi juga oleh apa yang bisa kita bayangkan dan rasakan di dalam batin. Keinginan yang baik akan membawamu pada perubahan positif dan membuka jalan bagi pencapaian yang lebih besar. Ingatlah bahwa dalam setiap tindakan dan pilihan hidup, ada kekuatan keinginan yang bekerja. Maka, fokuslah keinginanmu pada hal-hal yang mengarah pada pertumbuhan pribadi dan spiritual. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mengubah dirimu sendiri, tetapi dunia di sekitarmu. Ketika kita sepenuhnya bisa merasakan sesuatu yang kita inginkan dan bertindak seolah-olah hal itu sudah menjadi milik kita dan sudah tercapai, maka kita mulai mengubah masa depan kita agar sesuai dengan keyakinan ini. Keyakinan ini memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Begitu kita benar-benar merasakan dan percaya pada keinginan yang kita miliki, setiap bagian dari kita seperti tubuh, pikiran, semangat, dan emosi akan mulai bekerja sama untuk mewujudkannya. Ini menjadi tantangan bagi pikiran yang belum terbiasa mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dapat kita lihat, dengar, atau sentuh. Namun, ada teknik yang dapat membantu kita melihat dan mewujudkan peristiwa yang belum terjadi. Metode ini mungkin terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat ampuh dan telah dikembangkan melalui banyak penelitian dan juga telah banyak dipraktekkan. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengetahui secara pasti apa yang kamu inginkan. Kamu memerlukan keinginan atau tujuan yang jelas. Selanjutnya, bayangkan sebuah peristiwa yang berarti keinginanmu telah terkabul dan lihat dirimu sebagai karakter utama dalam peristiwa tersebut. Seperti membuat film action di mana kamu adalah bintangnya dan impianmu telah menjadi kenyataan. Langkah kedua, dalam proses mencapai tujuan dan keinginanmu adalah membuat tubuhmu benar-benar rileks. Rileks seakan kamu hampir tertidur. Temukan tempat yang nyaman, duduklah dengan santai dan pejamkan matamu. Kemudian, dengan mata tertutup, fokuskan pikiranmu pada peristiwa yang ingin terjadi. Bayangkanlah seolah-olah kamu sedang memutar film action di kepalamu, merasakan dan melihat segala sesuatunya seolah-olah nyata. Proses ini membantu pikiranmu menerima kemungkinan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi, sehingga menjadi kenyataan. Bayangkan dirimu tepat di tengah-tengah aksi, seolah-olah itu terjadi saat ini. Bayangkan bahwa kamu seolah-olah bermain dalam film action ini. Bukan hanya menonton adegan yang ada di film. Rasakan setiap bagian dari pengalaman ini seolah-olah nyata dan terjadi saat ini juga. Misalnya, jika kamu bermimpi dipromosikan di tempat kerja, bayangkan peristiwa menerima ucapan selamat atas promosimu. Ketika kamu siap untuk membayangkan ini, pastikan tubuhmu benar-benar rileks. Kamu hampir mengantuk, tetapi masih dapat mengontrol apa yang kamu pikirkan. Dalam keadaan tenang setengah terjaga ini, bayangkan seorang rekan kerja berdiri di depanmu, mengulurkan tangannya kepadamu, dan rasakan jabat tangan yang erat. Lakukan percakapan di benakmu sesuai dengan adegan promosi jabatan persis seperti yang kamu inginkan. Ingatlah bahwa yang paling penting adalah ketika kamu terlihat penuh dalam momen ini, bukan sekedar memperhatikan diri sendiri dari luar. Keterlibatan inilah yang membawa mimpi menjadi kenyataan. Saat ini, kamu membawa realitas yang lebih tinggi dan lebih luas ke dalam kehidupan sehari-harimu. Ini seperti menggabungkan waktu dan tempat yang berbeda menjadi satu. Jika tujuan kita adalah untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan lebih luas, kita harus berpegang pada adegan imajinatif kita sampai kita tertidur. Bayangkan dalam pikiranmu dengan jelas, seolah-olah nyata, bagaimana rasanya jika mimpi atau keinginanmu sudah terpenuhi. Jika kamu melakukan ini secara teratur, kamu akan mulai melihat pengalaman visualisasi ini menjadi nyata di dunia nyata. Seperti yang terjadi dalam pikiranmu. Untuk membantu proses ini, berilah pikiranmu pemikiran atau pernyataan positif yang kamu yakini benar. Meskipun pikiran-pikiran tersebut tidak tampak nyata bagi indramu saat ini, jika kamu harus terus memusatkan perhatian pada pikiran-pikiran ini sampai terasa nyata bagimu, maka pikiran-pikiran itu akan mulai terwujud dalam hidupmu sebagai kenyataan. Setelah kamu sepenuhnya menerima pikiran-pikiran positif ini,
pikiran dan jiwamu akan mulai bekerja sama untuk mewujudkannya. Visualisasi adalah landasan dari keyakinan dan harapan. Setiap manusia memiliki potensi yang sangat ampuh untuk membayangkan impian dan keinginan. Dengan teknik ini, kita dapat menciptakan realitas apapun yang kita inginkan. Visualisasikan itu seperti lensa yang menunjukkan kepada kita. Pastikan lensa itu tidak dikaburkan oleh ketakutan atau keraguan. Dan pertahankan agar tetap jelas serta fokus pada apa yang ingin kamu capai. Mengembangkan kemampuan, membayangkan dengan keyakinan dan keinginan adalah kuncinya. Inilah rahasia menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Dengan menguasai praktek ini, kamu bukan hanya membentuk masa depanmu, tetapi juga mengendalikan takdirmu. Ingatlah bahwa kekuatan untuk mengubah hidupmu dan mencapai tingkat kesadaran baru terletak dalam pikiran dan imajinasimu sendiri. Marilah untuk selalu mengisi pikiran dengan keyakinan positif. Begitulah caramu untuk bisa selaras dengan alam semesta. Dan saat itulah hal-hal luar biasa mulai terjadi. Jika keinginanmu telah tercapai, ucapkan terima kasih pada alam semesta. Ketika kita mensyukuri dan merayakan pencapaian itu, bukan hanya tubuh kita yang bahagia, tetapi juga seluruh jiwa kita. Jadi pada intinya, ketika pikiranmu fokus pada sesuatu yang kamu inginkan, maka hal itu bisa dengan mudah hadir dalam kehidupanmu. Yakinlah pada pikiran dan keinginanmu yang kuat. Ini hanya soal waktu. Tetaplah pada kondisi pikiran yang baik, agar energi positif selalu hadir dalam setiap langkah hidupmu.